Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa kan? Nah, sayang sekali adik-adik, hari ini kita ibadah secara online lagi. Tapi walaupun secara online, ini tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bersatu dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan sudah kumpulkan kami di sini Tuhan. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Berkatilah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkatilah guru-guru kami Tuhan yang akan melayani-Mu pada ibadah kali ini Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Kami mulai sekolah minggu ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik sudah semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kalau sudah, mari kita pujikan KASIH. Pakai gerakan ya adik-adik. Benar ya adik-adik, kita harus memiliki kasih. Nah, kalau memiliki kasih, kita harus mau mengampuni orang lain. Mengampuni itu tadi digambarkan 70 kali 7 kali, yang artinya adalah mengampuni itu harus tanpa ada batasan. Ya, adik-adik, mari kita sambung lagi dengan pujian Kasih Yesus Manis dan Indah, dan dilanjutkan dengan Setinggi-tingginya Langit ya adik-adik. Ingat ya adik-adik, kasih Yesus manis dan indah. Sekarang kita bernyanyi ya, memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi
itu tinggi banget. Benar kan Kak Karen dan Kak Dixon? Sekarang kita nyanyi lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita pujikan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Apa kau biarkan aku melangkah hanya sendirian? Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berkatilah Tante Mulyani Tuhan yang akan melayani-Mu pada firman kali ini. Buka hati dan telinga kami Tuhan agar dapat menjadikan firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin.
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak. Hari ini kita masih ibadah online ya. Nah anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tentunya luar biasa. Nah anak-anak, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bertema berbuat kasih dengan cara menolong orang lain. Dalam Lukas 10 ayat 25-37 di sana menceritakan tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, anak-anak tentunya sudah pernah mendengar hal itu ya. Anak-anak, mari kita lihat videonya supaya anak-anak ingat akan cerita orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Anak-anak, kita sudah melihat videonya ya tentang orang Samaria yang menolong orang yang sedang dirampok di tengah jalan. Anak-anak juga bisa berbuat demikian dalam keseharian kita. Mungkin anak-anak di sekolah, ada teman yang butuh pertolongan, anak-anak juga bisa membantunya ya. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, juga memberi teladan kita untuk senantiasa memberi pertolongan kepada orang yang berkesusahan atau orang yang membutuhkan pertolongan. Anak-anak, apakah anak-anak mau? Ya, saya yakin dan percaya anak-anak mau dan bisa melakukan hal itu. Karena saya yakin dan percaya anak-anak adalah anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Ayat hafalan hari ini 1 Yohanes 3 ayat 18. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi anak-anak, 1 Yohanes 3 ayat 18. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran.
Sampai di sini dulu anak-anak firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami mengucap syukur, kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan, juga sudah mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang memberi teladan kepada kami, untuk kami berbuat kasih, menolong kepada orang lain. Tuhan Yesus, ajari kami anak-anak-Mu di tempat ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan, senantiasa belajar seperti Engkau Tuhan yang senantiasa mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, Tuhan berkati kepintaran, juga Tuhan memberkati kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, menjadi saluran berkat bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami akhiri ibadah sekolah minggu ini. Haleluya, amin. Sampai di sini dulu anak-anak sekolah minggu hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.